Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya udah di jalan yang bener nih, tapi kok hati rasanya kosong ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah paradoks yang super menarik soal apa artinya tersesat. Siap-siap, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda soal perjalanan hidup. Kita semua kan pengennya selalu ada di jalan yang benar, itu doa kita. Tapi gimana kalau saya bilang, kadang-kadang justru karena kita ngerasa udah di jalan yang benar itulah, kita malah tersesat. Bingung kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata ya, tersesat itu nggak cuma satu macam. Ada 3 makna yang beda banget. Dan masing-masing dari makna ini, wah, bisa ngebuka rahasia besar soal hubungan kita sama yang namanya kebenaran dan tujuan hidup. Oke, kita mulai dari yang pertama, dan ini yang paling bikin kepala pusing nih. Paradoks pertama, sesat dalam kepastian. Judulnya aja udah aneh, tersesat di jalan yang benar. Betul, Anda nggak salah baca. Ini kondisi di mana luarnya kelihatan sempurna, tapi dalamnya kosong melompong. Jadi ini tuh terjadi waktu seseorang dari luar kelihatannya udah paling bener deh. Ikut semua standar masyarakat, aturan agama. Tapi di dalam hatinya, dia ngerasa hampa, nggak punya arah, kayak ada yang hilang gitu. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada paradoks antara apa yang dianggap benar sama orang lain versus apa yang bikin kita puas secara pribadi. Ini kritik keras buat orang yang cuma ikut-ikutan aja tanpa ada koneksi batin. Hasilnya, kita jadi merasa asing, padahal kita udah ngelakuin semuanya dengan benar. Ini terjadi kalau aturan-aturan itu udah dipisahin dari esensinya, dari hikmah, keadilan, dan rasa kemanusiaan. Coba bayangin deh, ada orang yang karirnya sukses, ibadahnya rajin banget, tapi dia ngerasa hidupnya tuh kosong. Kenapa? Karena semua itu nggak sejalan sama panggilan jiwanya. Dia itu ibaratnya naik kereta di rel yang benar, tujuannya juga benar menurut peta, tapi stasiun yang dituju itu bukan tempat yang hatinya pengen datangi. Dia cuma penumpang pasif, bukan masinis hidupnya sendiri. Oke, sekarang kita balik koinnya. Kita masuk ke paradoks kedua, kebenaran melalui kesalahan. Nah, yang ini judulnya lebih positif. Tersesat ke jalan yang benar. Ini ngasih harapan. Gimana kalau nyasar itu justru cara kita nemuin jalan pulang yang sesungguhnya? Maksudnya begini, ini adalah proses di mana kita nemuin jalan hidup kita yang paling asli, yang paling benar buat kita. Justru lewat kesalahan, lewat bingung, lewat jalan muter-muter. Jadi nyasar itu bukan akhir dari dunia, tapi bagian dari perjalanannya. Konsep ini nunjukin sebuah optimisme, sebuah kepercayaan sama proses hidup. Kesalahan itu dilihat bukan sebagai titik akhir, tapi sebagai bagian dari cara kita nemuin diri sendiri. Ada hikmah, bahkan takdir, yang bisa ditemuin di balik kegagalan. Dan kuncinya, jujur sama kebingungan kita. Karena dari situlah kita membuka pintu buat belajar. Mengakui saya nggak tahu itu adalah awal dari pengetahuan sejati. Contoh gampangnya gini, ada orang yang gagal total di pekerjaan lamanya. Hancur deh pokoknya. Tapi justru dari kegagalan itu, dia malah nemuin passion dan tujuan hidupnya di bidang yang sama sekali beda. Yang nggak pernah dia kepikiran sebelumnya. Tersesatnya dia itu ternyata adalah berkat tersembunyi. Nah, yang terakhir, paradoks ketiga. Mungkin ini yang paling sering kita alamin nih. Judulnya, sadar akan penyimpangan, atau tersesat dari jalan yang benar. Ini ngomongin soal seseorang yang dulunya tuh udah ada di jalan yang dia tahu itu benar. Entah itu berdasarkan nilai hidupnya, prinsipnya. Tapi sekarang dia sadar betul kalau dia udah melenceng dari jalan itu. Dia tahu, dan itu yang bikin beda. Ciri-cirinya jelas banget. Ada rasa nyesel dan sadar penuh kalau dia udah nyimpang. Konflik utamanya itu antara tahu mana yang benar, tapi nggak punya kemauan buat ngelakuinnya. Penyimpangan ini bisa macam-macam, bisa soal moral, spiritual, atau eksistensial. Tapi, justru kesadaran inilah yang jadi kuncinya. Karena sadar, berarti pintu buat refleksi, buat perbaikan diri, dan buat kembali itu masih kebuka lebar. Contoh klasiknya, bayangin deh, seseorang yang tadinya jujur banget. Terus dia tergoda sama kekuasaan, jadi korup, dan sekarang dia sadar betul kalau dia udah kehilangan arah. Dia tahu dia udah salah jalan. Penyesalan itu menghantui dia, dan itu jadi titik awalnya buat kemungkinan kembali. Oke, jadi kita udah lihat 3 jenis tersesat, sekarang mari kita satukan semuanya. Apa benang merahnya? Apa sih sebenarnya kompas sejati kita dalam hidup ini? Coba kita lihat rangkumannya di sini. Pertama, tersesat di jalan yang benar, kita diam di tempat, benar, tapi hati kita kosong. Pesannya, kebenaran dari luar nggak sama dengan kebenaran pribadi. Kedua,
tersesat ke jalan yang benar. Kita bergerak dari jalan yang salah menuju jalan sejati. Ini soal harapan, bahwa kesalahan bisa jadi guru terbaik. Terakhir, tersesat dari jalan yang benar. Kita tahu dulu kita di jalan yang benar, sekarang melenceng. Ini soal penyesalan, dan pesannya adalah kesadaran itu awal dari jalan pulang. Nah, dari tiga ini, inilah kesimpulan besarnya. Ternyata, hubungan kita dengan kebenaran itu nggak ditentukan sama posisi kita sekarang, tapi sama sikap batin kita. Jadi, yang penting itu bukan kita lagi di mana, tapi gimana sikap kita dalam perjalanan itu. Lihat perbandingannya. Di satu sisi ada kepastian semu, dogmatis, kaku, tertutup sama masukan orang lain. Di sisi lain ada kerendahan hati, reflektif, selalu terbuka untuk belajar, dan mau dikoreksi kalau salah. Pilihan antara dua sikap batin inilah yang menentukan segalanya. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Ini dia, sebuah kesalahan yang kita buat dengan kerendahan hati, itu ternyata jauh lebih dekat sama kebenaran daripada sebuah kepastian yang kita pegang erat-erat tanpa pernah direnungkan lagi. Yang penting bukan nggak pernah salah, tapi mau belajar dari kesalahan. Jadi, pertanyaan refleksi buat kita semua bukan lagi apakah kamu tersesat, tapi gimana cara kamu tersesat. Apakah Anda lagi tersesat di jalan yang benar, merasa hampa, atau tersesat ke jalan yang benar lewat kesalahan, atau jangan-jangan tersesat dari jalan yang benar dan sadar akan hal itu? Coba renungkan, jawabannya bisa jadi kompas baru buat perjalanan Anda.